Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, baik yang ada bersama-sama dengan kita di tempat ini secara onsite dan juga Bapak Ibu yang ada di online, di tempat dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini menjadi malam yang terakhir bagi kita di tahun 2024 dan terpampang sudah di depan tahun yang Tuhan siapkan untuk kita lalui, untuk kita arungi, dan untuk kita jalani. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita meninggalkan tahun ini dan juga menjadi map, petunjuk kompas bagi kita untuk memasuki tahun yang akan datang, yang tinggal hitungan jam ini, diambil dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 1. Ayat 1 sampai dengan ayatnya 9. Saya ucapkan firman Tuhan kepada kita semua, Bapak Ibu boleh mendengarkan di dalam menggunakan telinga tentunya, dan simaklah baik-baik. Demikianlah sabda Tuhan Yesus yang ditulis oleh Yosua. Dengarkanlah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan di gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat terakhir. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Demikian jauh firman Tuhan yang kita akan renungkan, nikmati dalam satu pokok pikiran perenungan sederhana. Tuhan Allahmu menyertai. Tuhan Allah menyertaimu. Ide atau pendekanan tentang penyertaan Tuhan itu muncul berkali-kali. Ayat 5 misalnya, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Kalau saya mau agak rubah sedikit, hanya kata gantinya aja. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai. Coba sebut namamu di situ. Karena itu berbicara tentang paralel. Kata Tuhan begini, seperti aku menyertai Musa, kuasa yang ada kucurahkan pada penyertaanku dengan Musa, dan pribadi yang mencurahkan kuasa itu adalah Allah, maka kualitas penyertaan yang sama, maka sumber dari penyertaan yang sama berlaku kepada Yosua. Demikian terus menerus. Jadi kalau saya mau ganti, sekiranya ada dialog antara saya dengan Tuhan, dia akan berkata kepadaku hari ini, sebagaimana aku menyertai Musa,
demikian aku menyertai JJ misalnya. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku menyertai Immanuel misalnya. Itu sama. Persoalan bisa berbeda. Bobot tekanan bisa berbeda. Jenis persoalan pergumulan bisa macam-macam. Tapi penyertaan yang sama, datangnya dari Allah yang sama, untuk tujuan yang sama. Apa tujuan yang sama itu? Menggenapi firman Tuhan kepada si penerima penyertaan Allah. Maka berkali-kali Tuhan berkata kepada Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa. Latar belakangnya adalah ada sedikit rasa tidak percaya diri dalam diri Yosua. Saudara pernah mengalami enggak percaya diri? Atau seolah-olah berkata, saya kan enggak levelnya dia, agak minder. Dulu saya pernah enggak percaya diri. Akhir-akhir ini aja aku sudah mulai makin pemalu. Dulu pemalunya luar biasa. Gak percaya dirinya itu begini. Ketika saya mendapatkan persetujuan atau jawaban cinta saya dari seorang perempuan yang menggunakan baju pink, waktu kami pertemuan juga dia menggunakan baju pink. Ikat kepala warna pink. Sepatu hitam, enggak ada warna pink. Enggak percaya diri saya adalah, ini saya mau jelaskan tentang enggak percaya diri. Masa aku yang berandalan, katakanlah bekas-bekas berandalan, di mana kerak-kerak dari bandalan ini, tahu kerak-kerak ya? Ibarat orang masak nasi, ada kerak-kerak nempel di periuk di hudon itu. Masih banyak nempelnya. Lalu seorang yang tidak pernah nakal, tanda petik, yang baik-baik saja, lalu menerima cintaku. Itu so sweet banget. Masalahnya aku tidak percaya diri. Mana dia cantik, aku jelek. Mana dia baik, reputasi saya di asrama saya kurang baik. Ketika mulai berjalan dengan dia, kamu dengan dia ya, dengan dia. Seolah-olah aku yang paling jahat di bawah kolong langit ini. Rasa tidak percaya diri itu, rasa minder itu, sempat membuatku berkata, ya sudahlah, barangkali saya enggak cocok untuk dia. Tetapi dia tenang-tenang saja. Saya yang gelisah. Saya bisa bayangkan kegelisahan Yosua. Saya kan tidak sehebat Musa. Cuma asistennya. Ibarat sekarang cuma supirnya. Sayangnya dulu tidak ada mobil. Saya cuma pegang-pegang tasnya aja. Belum pernah aku lihat pengalaman yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Enggak pernah. Enggak pernah aku dengar firman yang kau sampaikan kepada Musa, lalu ku dengar, enggak pernah. Emang siapa aku dibanding dengan Musa yang luar biasa itu? Maka ada penekanannya ketika Yosua abdi Musa itu. Itu mindernya luar biasa itu. Enggak percaya dirinya luar biasa itu. Dia enggak percaya diri, menyerah. Ya sudahlah, aku barangkali enggak cocok untukmu. Cari yang lain lah ya. Bukan berarti aku tidak mencintaimu, tapi faktanya cinta tidak selalu harus memiliki. Itu perkataan orang yang mencintai, tapi stres dan tidak ada daya juangnya. Itu sebab Alkitab berkata kepada Yosua, sebagaimana Musa kusertai, untuk mematikan dalam diri Yosua bahwa ia tidak percaya diri.
Ia berkata, aku tidak mampu, aku tidak ada apa-apanya dibanding Musa. Pengalamannya, jam terbangnya, kedekatannya dengan Tuhan, kepercayaan Tuhan yang luar biasa bagi dia. Saya nggak ada apa-apanya. Ibarat langit dan bumi. Itu kalau gambaran alam. Ibarat mobil, ibarat Ferrari dengan Avanza. Nggak ada tandingannya. Itu sebab Tuhan berkata kepada Yosua, aku menyertai engkau sebagaimana aku menyertai Musa. Kalau sudah mendapatkan penyertaan Allah, kalau sudah mendapatkan janji legitimasi dari penyertaan Allah, sehingga dia hendak berkata kepada Yosua, yang membuat Musa hebat bukan pribadinya, yang membuat Musa besar bukan karena dirinya, tapi karena penyertaan. Maka penyertaan yang kuberikan kepada Musa akan kuberikan kepadamu. Seolah-olah dia juga berkata hari ini kepada kita, penyertaan yang kuberikan kepada Musa akan kuberikan kepadamu hari ini sampai tempat di mana aku mengkehendakinya. Minder? Atau mungkin tak percaya diri masuki 2024? Akan menghadapi, wah nanti bosku akan semakin galak, persaingan semakin ketat, trik dan intrik semakin gila-gilaan, sikut menyikut semakin tak karu-karuan. Yosua mengalami itu. Sebagaimana aku menyertai Musa. Maka tema kita malam ini sungguh menarik. Tuhan Allahmu menyertai. Karena ada persoalan besar. Karena ada tantangan besar. Karena ada kegelapan yang sangat pekat di depan. Maka butuh penyertaan Allah. Sebagaimana aku menyertai Musa. Malam hari ini, Tuhan juga hendak berkata kepada Bapak Ibu, sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Metodologi boleh berbeda. Cara penyertaan boleh berbeda. Tapi prinsip penyertaan berlaku sama. Pak, Bu, membunuh, mematikan rasa tidak percaya dirinya Yosua hanya dengan perkataan Tuhan, sebagaimana aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Lalu Tuhan bilang sama Yosua, apakah cukup dengan mengetahui aku menyertai engkau, lalu diam-diam saja? Enggak. Orang yang mengalami, memahami penyertaan Tuhan itu, orang yang memahami, mengalami penyertaan Tuhan itu, ia akan bergantung pada kuasa firman Tuhan. Mari kita lihat satu persatu dulu ya. Kata Tuhan begini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Saya suka kata berfirman ini, walaupun sudah sangat umum. Berfirman itu berbicara. Berbicaralah secara khusus Tuhan. Berbicaralah untuk topik tertentu Tuhan kepada Yosua. Berfirman. Bapak Ibu masih ingat Kejadian pasal 1 sampai 28 misalnya? Pada mulanya berfirmanlah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah malam. Berfirmanlah Allah, jadilah. Begini ya. Memahami penyertaan Allah itu. Ada tindakan aktif, bukan pasif. Memahami atau mengalami penyertaan Allah itu menuntut kita untuk bertindak aktif.
bukan duduk manis tanpa aksi. Penyertaan Allah itu dimulai dengan pemahaman bahwa kuasa firman Tuhan berlaku. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ada pembicaraan khusus yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua karena memang misi untuk melewati menyeberang sungai Yordan sampai ke seberang itu juga adalah khusus. Maka ada firman Tuhan yang khusus Tuhan berikan secara spesial kepada Yosua. Apa firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu dikatakan begini. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Dua kata yang menarik, bersiaplah. Bersiaplah menjelaskan dibutuhkan kesiapan secara pikiran, dibutuhkan kesiapan secara fisik, dibutuhkan kesiapan secara hati, batin, sehingga kita tidak melangkah tanpa perhitungan, kita juga tidak melangkah tanpa pertimbangan, tapi melangkah dengan perhitungan pertimbangan yang melekat kepada Tuhan. Perhitungan pertimbangan tidak membuat kita ragu. Perhitungan pertimbangan melangkah itu membuat kita semakin berani. Bersiaplah. Bersiaplah. Mbak, kalau sekiranya seseorang itu mau menikah, apakah seseorang langsung ke altar pernikahan atau adakah persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum itu? Ada dong, ada konseling pranikah di sana. Mundur lagi ke belakang, ada pacaran di sana. Mundur lagi ke belakang, ada pandang-pandangan di sana. Mundur lagi ke belakang, ada nembak di situ. Mundur lagi ke belakang, ada perkenalan di situ. Apa maksudnya ya? Menyeberang itu membutuhkan sebuah persiapan. Persiapan apa yang kita butuhkan untuk menyeberang ke depan? Saya kira persiapan iman. Persiapan iman. Bekal apa yang kita butuhkan untuk menyeberang ke depan? Bekal iman. Definisi bersiaplah itu artinya siapkan bekal. Bekal apa yang akan kita siapkan menyeberang ke depan? Bekal iman. Maka dimulai dengan di atas, berfirmanlah Allah. Bersiaplah. Siapkan bekal. Siapkanlah fisik. Siapkanlah iman. Siapkan pengharapan. Kenapa? Karena di depan itu, bangsa Amalek, bangsa Kanaan, orang Kerit, orang Yet, akan menjadi musuh yang harus kita hadapi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, walaupun kita mendapatkan penyertaan Tuhan, walaupun Yosua mendapatkan penyertaan Tuhan, musuh tetaplah musuh. Penyertaan Tuhan tidak membuat kita tidak menghadapi musuh. Penyertaan Tuhan tidak membuat kita nyaman. Penyertaan Tuhan tidak membuat kita terhindar dari serangan musuh. Maka dituntut bersiaplah. Apa iya penyertaan Tuhan tidak buat kita nyaman? Ya. Setahu saya Tuhan tidak pernah janji itu. Tapi yang saya tahu, Ia berjanji memberikan aman, bukan nyaman. Jadi kalau ada misalnya seorang katakan begini, aku udah gak nyaman jalan dengan dia, tidak apa-apa, yang penting aman. Karena memang hubungan tak selalu bicara nyaman, tapi bicara aman. Aku nggak nyaman lagi belajar, aku nggak nyaman lagi menjalin hubungan dengan dia, nggak apa-apa. Yang penting aman. Mungkin juga kita berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak nyaman lagi dengan keadaan ini. Memang
Saya nggak pernah janji aman. Kecuali kau bilang saya sudah tidak aman lagi. Tuhan tanya, dari sisi mana kau tidak aman, nak? Kasih tahu saya. Tapi kalau kau tanya, aku udah nggak nyaman lagi. Sejak kapan aku janji engkau nyaman ikut aku? Nggak pernah. Sejak kapan berjalan di padang gurun nyaman? Nggak ada. Nggak ada. Sejak kapan pikul salib nyaman? Nggak ada. Sejak kapan berperang itu nyaman? Nggak ada. Tapi aman. Aku memberikan engkau rasa aman, bukan rasa nyaman. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita memahami Tuhan menyertaiku, tapi aku kok nggak nyaman, biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau sudah tidak aman, disitulah kita perlu berteriak kepada Tuhan. Saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus. Aku menyertai, seberangilah sungai Yordan, bersiaplah, kita lompat dengan seberangi. Bersiaplah, lalu seberangilah. Saya berpikir begini, setiap tindakan, setiap keputusan yang kita lakukan harus sebuah tindakan, harus sebuah keputusan yang lahir dari sebuah persiapan. Tadi saya sudah sebut, tentu persiapan bekal itu bekal rohani. Lalu kata Tuhan kepada Yosua, seberangilah sungai Yordan. Tidak ada perintah Tuhan kepada Yosua menyeberangi sebelum Yosua memahami Tuhan. Sebelum Yosua mengenal firman Tuhan. Karena orang melakukan sesuatu tanpa pemahaman akan Tuhan, itu bisa merusak. Karena itu, Tuhan memenangkan dahulu pikirannya Yosua. Tuhan memenangkan dahulu hatinya Yosua. Tuhan memenangkan dulu batinnya Yosua. Ketika batin pikiran itu melekat kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang sekarang, seberangilah sungai Yordan. Sekarang kita sampai penyertaan Tuhan menyuruh kita menyeberang. Saya ulang, penyertaan Tuhan menyuruh kita menyeberang. Ikut saya, penyertaan Tuhan menyuruh kita menyeberang. 2, ya. Oke, kita bahas tentang seberangilah. Saudara, Musa berhenti pada satu titik. Kenapa Musa berhenti pada satu titik? Itu jauh sebelumnya Tuhan bilang sama Musa, Musa, ada satu masalah serius yang membuat engkau tidak sampai ke tanah Kanaan. Ingat ya, engkau yang tidak sampai ke sana, tapi Kanaan tetap akan kuberikan kepada umat Israel. Loh kenapa? Simpel menurutmu, bagiku berat. Kenapa? Ingat peristiwa di Meribah. Kan tidak kusuruh kau pukul. Kenapa kau pukul? Hanya kusuruhkan supaya batu mengeluarkan air. Kenapa kau pukul? Di situ aku melihat engkau tidak taat. Yang kedua, aku melihat engkau melakukan sesuatu tanpa pertimbangan, perhitungan rohani. Bukan berarti aku membuang engkau, tapi sorry to say Musa, I love you, but perjuanganmu sampai di sini. Deal? Sebenarnya hati Musa, lo kenapa? Tidak perlu diperdebatkan. Saya sudah putuskan, engkau hanya ada sampai di sini. Itu kilometer 6. 4 kilometer lagi. Lalu sampailah ke Yosua. Yosua, aku memutuskan Musa berhenti di sini. Manusia boleh berhenti. Manusia boleh mati. Dan memang
pasti akan mati. Tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah berhenti hanya karena manusia mati. Lalu sekarang, sebagaimana Musa menyeberang Laut Tebrau, maka sekarang engkau menyeberang Sungai Yordan. Seberangilah Sungai Yordan. Itu kata kerja dan perintah. Kenapa perintah ini muncul? Karena tidak ada cara lain untuk mendapatkan yang baik di seberang sana, maka harus dimulai dengan menyeberang. Mendapatkan sesuatu yang baik, susu madu yang melimpah-limpah di seberang sana itu dimulai dengan menyeberang. Itu artinya tidak ada sejarahnya ikut Tuhan jalannya mudah. Enggak ada. Tidak ada sejarahnya ikut Tuhan dapat sesuatu tanpa pertarungan iman. Enggak ada. Paling tidak dibutuhkan 3 hal untuk menyeberang. Yang pertama, memandang di seberang sana bahwa ada di sana berkat susu madu yang berlimpah. Lalu yang kedua, memandang kepada Sungai Yordan, tapi sungai ini menjadi penghalang. Yang ketiga, memandang pada diri sendiri. Aku ini lemah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Difokuskan kepada satu titik. Memandang kepada Tuhan yang berfirman. Kalau kita memandang di seberang Sungai Yordan, kita mungkin bisa menghayal. Alangkah enaknya di sana itu ya. Enak ya. Kalau kita mungkin memandang kepada atasan kita, enak ya jadi manajer. Enak. Kalau kita memandang kepada orang yang lebih hebat di atas kita, enak ya punya rumah kayak begitu. Tenang, temboknya tinggi, udah temboknya tinggi, pagarnya tinggi, orangnya tinggi, hatinya pun tinggi. Kalau kita memandang kepada orang yang berhasil, misalnya, enak ya punya suami kayak begitu. Enak ya punya istri kayak begitu, dia nggak tahu. Untuk bikin istri cantik kayak begitu, modalnya besar itu. Kalau pengen istri kita cantik, modalnya besar itu. Bukan udah cantik alami, perlu juga dipoles. Nggak ada cantik itu murahan. Lalu untuk mencapai itu kita diam-diam di sini. Mulai melangkah. Sungai Yordan. Takut tenggelam. Takut ada buaya. Takut piranha. Takut airnya kotor. Agak keruh-keruh begitu. Takut derasnya besar. Ini pertimbangan. Begitu mulai melangkah. Lihat diri sendiri. Lah, aku kan tak bisa berenang. Saya kan tidak punya insang yang kalau tenggelam bisa bernafas. Enggak bisa. Saya kan bukan manusia setengah ikan. Keputusannya, diam. Tinggal menghayal. Tinggal ngelamun sampai di sana. Dapat berkat ini. Dapat ini. Dapat semuanya. 2 hari yang lalu, saya begitu luar biasa. Ada menghantarkan 1 unit mobil Wuling seri tertinggi. Yang ada sunroof itu. Warnanya warna kesukaan saya, putih. Bening sama kayak orangnya. Tapi waktu mau diserahkan, Pak, saya bilang, sudah ada mobil operasional gereja, enggak usah. Ini kan udah tahun tua, Bapak pakai aja, hanya pakai aja. Ya buat Bapak juga enggak apa-apalah. Serius ini, serius, mobil terbaru loh.
Wuling, 2 hari yang lalu itu, di situ. Saya baru sadar ketika ada seorang perempuan berteriak, jam berapa ini? Rupanya saya mimpi. Mimpi ternyata. Lagian kenapa aku mimpikan Wuling? Kenapa kau bengong? Kata perempuan itu. Gara-gara kau gak jadi aku dapat mobil. Ada tadi yang ngantar mobil. Di mana? Tadi belum diserahkan kuncinya, langsung kau bangunin. Coba tadi diserahkan kuncinya itu. Siapa tahu itu tanda-tanda serahkan kuncinya baru saya bangun. Ini pas mau berikan kunci. Itu hanya dalam mimpi, Pak. Itu hanya dalam mimpi, hayalan. Tidak akan ada menikmati apapun yang baik di seberang kalau tidak melangkah. Tapi ingat, pertimbangan kita sering sekali membuat kita gagal untuk melangkah. Kita lihatlah potensi-potensi membahayakan di sana. Buaya lah, ular lah, apa segala macam. Begitu mau melangkah, saya tidak boleh kena air yang kotor, alergi. Akhirnya berhenti. Karena itulah kata Tuhan kepada Yosua, seberangilah tetapi dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Artinya begini, kita tidak menjadi masalah menutup mata fisik kita untuk menyeberangi sungai Yordan, asal mata rohani kita terbuka kepada Allah. Seberangilah, langkahkan kaki tapi dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Bukan tertuju kepada ada apa di sana, bukan tertuju kepada ada apa nanti kalau saya tenggelam, bukan tertuju kepada aku ini lemah. Tapi pertimbangannya adalah seberangilah, langkahkanlah, tetapi dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan. Saya tidak tahu targetmu di tahun 2024 apa. Saya tidak bicara target, kerinduanmu lah. Saya enggak tahu impianmu di tahun 2024 apa. Tapi tidak mungkin engkau tidak punya impian. Tidak mungkin engkau tidak punya kerinduan. Tidak mungkin engkau tidak punya sesuatu yang begitu kuat untuk engkau dapatkan. Tidak mungkin. Apakah yang rindukan, impikan akan datang kepadamu tanpa usaha? Tidak. Apakah usaha akan membuatmu mendapatkan itu? Tidak juga. Seberangilah. Itu menjelaskan, langkahkan kakimu tetapi matamu tertuju kepada Tuhan. Melangkahkan kaki tapi mata tertuju kepada Tuhan. Ini gimana ceritanya? Tuhan tahu sungai Yordan itu bukan semacam kali atau bukan sungai yang cuma sepinggang. Sungai Yordan pada kala itu dan rute di mana orang Israel akan menyeberang itu, beberapa penafsir menyebut sungai itu alirannya agak deras di bawah. Jadi kalau dengan perhitungan-perhitungan itu atau perhitungan-perhitungan logika pikirannya Yosua, ia akan sampai kepada satu titik. Tidak usah. Tapi sekali lagi, seberangilah, kakimu kau langkahkan. Asal engkau berani melangkahkan kaki, dan matamu tetap engkau jaga kepada Tuhan. Tidak ada arus yang akan menghanyutkanmu. Pak, Ibu, 2024 titik Musa di mana berakhir? 2025 titik awal kita melangkah ke depan. Jangan melihat kepada kelemahanmu. Jangan juga melihat kepada sulitnya jalan yang kau harus lalui. Tetapi memandang kepada Tuhan akan membuat kita mampu melewati sungai Yordan. Ada kalanya memang kita menghabiskan energi, tenaga, pikiran kita
pada kelemahan kita. Sehingga kita tidak dapat melihat, mengekspos kelebihan yang ada pada diri kita. Sama seperti kita kan lebih gampang melihat kelemahan pada orang kan? Padahal ada satu potensi yang luar biasa dalam diri orang itu. Sama halnya juga dengan kita. Kita kadang melihat, aku tak mampu, aku tak bisa, aku tak bisa, aku tak bisa, aku tak bisa. Benar, aku dan Bapak Ibu tidak bisa. Di luar Kristus. Tapi bersama Kristus, apa sih yang kita nggak bisa? Maka jangan pernah melangkahkan hidup tanpa memandang kepada Kristus. Seberangilah. Dimulai dengan menyeberang, tetapi dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Di sana ada keberanian, tapi di sana juga ada penyerahan kepada Tuhan. Kita tidak cukup hanya berani. Orang mabuk juga berani. Orang gila juga berani, gak ada takut-takutnya. Kita tidak cukup hanya berani. Tapi kita juga harus punya penyerahan diri kepada Kristus. Sehingga berani yang ada pada kita adalah berani yang ilahi. Bukan berani karena ambisius. Bukan berani karena itu dia tadi. Orang mabuk juga berani kan? Seberangilah. Di depan Tuhan menyiapkan hal-hal yang indah luar biasa. Tapi dimulai dengan satu langkah di sini. Jangan habiskan energi melihat sungai Yordan. Tapi pandang kepada Tuhan. Seberangilah dan lihatlah pada Kristus. Lalu yang berikut. Ada kuasa janji Tuhan. Kita mulai ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Lalu berikut dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Saya mendengar firman Tuhan ini berkali-kali, mungkin puluhan atau barangkali ratusan kali saya baca firman Tuhan ini. Tapi begitu membacanya dalam sebuah perenungan khusus, ini seperti saya bayangkan, seperti seseorang yang sedang berjalan dalam kegelapan, lalu dia melihat satu titik cahaya yang membangkitkan pengharapan, yang membangkitkan keyakinan untuk sampai melihat sesuatu di depan. Firman Tuhan kepada Yesua dan kepada Bapak Ibu, kepada saya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dalam hubungan menyeberang. Seolah-olah, saya tidak suka lagi kata seolah-olah. Ini pasti. Tuhan berkata kepada Yosua begini, seberangilah. Aku akan, tapi kalau engkau tidak menyeberang, penyertaanku kucabut. Bisa paham? Aku akan menyertai engkau. Kalau engkau menyeberang, tapi sekiranya engkau tidak menyeberang, duduk-duduk dan berdiri saja di sini tanpa menyeberang, maka penyertaan ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kakimu kau langkahkan, aku tidak akan membiarkan engkau. Kalau engkau memberanikan dengan iman, lalu melangkahkan, aku tidak akan membiarkan. Kata membiarkan, mari kita lihat satu persatu. Yang paling mendasar yang dialami oleh seorang yang menyeberang adalah arus air. Jadi, ada dua musuh yang paling cepat dihadapi oleh orang Israel, termasuk Yosua. Yang pertama adalah, musuh yang pertama ganasnya arus sungai Yordan. Musuh yang kedua adalah ganasnya penduduk-penduduk yang ada di seberang. Maka untuk menghadapi dua musuh ini ada dua janji Allah. Yang pertama dikatakan begini, aku tidak akan membiarkan engkau dihanyutkan oleh sungai Yordan. Aku tidak akan membiarkan engkau dihanyutkan dunia ini. Aku tidak akan membiarkan engkau dihanyutkan
oleh keraguan-keraguan dan kebimbangan-kebimbangan. Aku tidak akan membiarkan engkau dihanyutkan oleh ketakutanmu. Itu yang pertama. Seketika mereka menyeberang, musuh yang kedua, orang Het, orang Kanaan itu, orang Amori itu, musuh yang berikut. Maka untuk itu janji Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bicara tentang perang. Bapak Ibu pernah tawuran? Enggak pernah ya? Saya juga enggak pernah. Enggak pernah sekali. Ada biasanya kita kalau tawuran itu, jiwa si Panggaron, ada, jiwa sok jago, ada, dan juga oleh karena labil, didorong-dorong oleh senior. Kayaknya waktu saya kelas 1 SMA, udah disuruh berantem sama anak SMA 3. Harus berani berantem katanya. Oke, lalu yang nyuruh kita biasanya kakak kelas. Gangster-gangster kelas 3. Orang IPA tidak mau, biasanya orang-orang IPS. Lalu kita disuruh berantem. Kalau agak menang, kita menang ini, dia sok dekat. Supaya jadi pahlawan. Kalau kita agak menang. Tapi kalau kita sudah kalah, lihat ke belakang, udah kabur itu. Kalau menang, dia pahlawan. Kalau kalah, dia nggak mati. Poin saya apa? Aku menyertai engkau, itu bicara peperangan. Aku menyertai engkau, itu bicara pertempuran. Bukan lagi persoalan alam dari air sungai Yordan. Artinya bahwa ketika kita sampai di tahun ke depan, kita boleh melewati satu fase, satu pergumulan, akan muncul pergumulan yang berikut, itu perang dalam pengertian, kita tidak boleh pahami perang sebagai perang daging, darah dan daging. Tapi Tuhan berkata kepada kita hari ini, aku tidak akan meninggalkan. Ia bukanlah Tuhan yang pengecut. Ia bukanlah Tuhan yang membuat kita masuk dalam pertempuran, lalu dia meninggalkan kita. Tahu ceritanya Daud? Si pengecut, si jahat, yang luar biasa itu. Saya menggunakan kata meninggalkan ya. Perselingkuhan Daud terungkap. Sengketa hidupnya terungkap. Bahwa dia mengambil istri orang. Namanya Betseba. Betseba. SC2. Si cantik-cantik. Memang Daud ini nakal. Terlepas dari dia orangnya hebat, tapi nakalnya gila-gila juga nakalnya Daud ini. Sementara orang lain berperang, disuruhnya umat Israel berperang, dia enak-enak di suatu rumah. Waktu di suatu rumah, enak, gak ada peperangan. Dia lihat seorang perempuan. Saya gak tahu apakah dia lagi mandi, apakah lagi dandan, apakah lagi selfie, apakah lagi bikin video TikTok. Saya gak tahu. Yang jelas, matanya Daud melirik. Waktu dilirik, cantik sekali perempuan ini. Kalau dilihat, kalau langsung nggak dilihat, tapi barang itu bagus. Kalau dilihatin terus, dosa. Ini sama seperti mengintip itu dosa, tapi mengintip nggak disengaja itu pahala. Itu barangkali filosofinya Daud. Lalu cintanya pada si Betseba, ini perhatikan ya supaya jangan mengulang hal begini. Cintanya kepada si Betseba, cinta terlarang. Cinta terlarang itu tidak cukup hanya di situ. Cinta terlarangnya seorang Daud harus memakan korban. Korban itu namanya Uria.
Dia ambil Betseba. Cantik ini Betseba. Tidak cocok ini istri prajurit, istrinya raja, minimal gundik. Diambil dengan segala wewenang yang ada padanya. Lalu ketika si Uria dapat cuti perang, ia pulang ke rumah. Pulanglah sama istrimu, kata Daud. Daud kan memang otaknya itu, otak kriminal tingkat dewa itu. Coba, sudah diambilnya si Betseba, disuruhnya si Uria pulang, temani istrimu, supaya dia tidak ketahuan. Tetapi Uria, orang yang hormat kepada raja, tidur di terasnya rumahnya Daud. Loh, kenapa kau di sini? Bagaimana aku bisa pulang ke rumahku? Sementara saudara-saudaraku berjuang ada di sana. Aku tidak akan mau pulang. Kalau tidak, aku jamin mereka juga ikut pulang. Lalu kata Daud, kalau begitu pergilah berperang. Bawalah surat ini. Menanyakan ke prajurit dan tempur. Polos. Percaya kepada rajanya. Tidak mungkin raja mencelakai aku. Lalu dibawakanlah surat yang tidak dibukanya ini ke panglimanya. Panglimanya baca, pergilah masuk ke dalam pertempuran yang paling hebat. Selama ini juga saya sudah bertempur hebat. Begitu nanti kalian masuk pertempuran yang hebat, maka mundurlah secara serentak. Tinggalkan Uria di sana supaya ia mati. Tinggalkan Uria di sana. Ketika Daud bicara kepada panglimanya, tinggalkan Uria di medan perang. Kata Tuhan kepada Yosua, aku tidak akan meninggalkan engkau. Orang yang ditinggalkan dalam medan perang pasti mati. Maka orang yang ditinggalkan Tuhan dalam perjalanan hidup pasti mati. Walaupun dimulai dengan kesesatan. Maka ketika kita menjalani hidup, setiap hari kita berseru kepada Tuhan, Tuhan jangan tinggalkan aku, Tuhan jangan tinggalkan aku. Itu sebuah penyerahan diri kepada Allah, karena begitu besar, hebat, dahsyat musuhku Tuhan. Tapi ketika aku dalam penyertaan Tuhan, sehebat apapun musuh ini, sehebat apapun tangan-tangan mereka memukul aku, sehebat apapun tangan-tangan mereka menjebak aku, ribuan tangan menjebak aku, cukup satu tangan Tuhan menopang aku tidak akan jatuh. Maka janji Tuhan dalam penyertaannya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata kepadamu hari ini, dalam sedihmu, dalam pengalamanmu, dalam sesuatu yang kau alami tidak baik, ketahuilah, aku tidak meninggalkan engkau. Aku datang untuk memberikan engkau kekuatan, dan kedatanganku pasti membuat musuh-musuhmu lari dan engkau boleh berdiri tegak. Suatu ketika ada seekor anak beruang, kecil, masih imut. Ia terhilang, terpisah dari mamanya, induknya. Saking dia sudah, saudara kalau lihat YouTube-nya ya, saking dia sudah jauh terpisah, ketemulah dengan serigala. Hiena. Dengan hiena. Tahu hiena kan? Hiena itu pengecut itu. Dia main keroyokan. Tidak pernah main sendiri, keroyokan itu. Lalu hiena, segerombolan hiena ini mengejar anak beruang yang imut-imut ini. Maka dia lari begitu sangat ketakutan. Karena sudah banyak teriakan-teriakan hiena yang ingin mencabik-cabik dan memakan tubuhnya. Sarapan makanan yang empuk. Dia berlari terus sampai tiba dalam suatu tempat yang dia sudah tidak bisa berlari lagi. Jurang. Lompat, pasti mati. Berhenti dimakan hiena. Terbang, enggak ada sayap. Maka dia sok berani mengumpulkan sisa-sisa tenaganya yang imut itu, dia berbalik. Lalu dia seolah-olah berteriak, dipikir takut hiena ini. Dia berteriak,
dengan suara beruang. Saya nggak tahu bagaimana suara beruangnya. Ya, pokoknya begitulah. Berteriaklah dia pokoknya. Lalu hiena ini tiba-tiba berhenti. Dan ada wajah ketakutan dalam muka-muka ganas, muka kriminal, muka buas, muka brutal dari hiena ini. Lalu perlahan mundur. Ketika mundur selangkah, makin kencang dia berteriak, oh aku ini hebat pikirnya. Begitu. Makin mundurlah hienanya. Makin kencang dia teriak, pukul-pukul badannya. Kabur semua hienanya. Dia pikir, aku ini hebat ternyata. Dia mulai agak sipanggaron dikit. Belum tahu. Lalu dia putar badan. Ternyata emaknya sudah di belakangnya. Dan ketika dia tadi teriak, itu, mamanya ikut-ikutan. Ketika dia pukul-pukul badannya, maknya juga di belakang. Intinya, gerombolan hiena tidak takut lihat anak beruang. Gerombolan hiena takut melihat emaknya beruang. Gerombolan dunia ini, gerombolan orang-orang yang ingin menghabisimu di kantormu, gerombolan yang ingin menjatuhkanmu di pekerjaanmu, gak takut lihat kau. Gak takut, tapi dia akan takut ketika di belakangmu, di depanmu, di sampingmu, di samping kananmu ada Tuhan. Maka yang dia lihat bukan dirimu, tapi penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Maka kata Tuhan kepada Yosua, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini juga menjadi pernyataan kita, aku tahu bahwa engkau tidak meninggalkan aku Tuhan. Engkau tidak pengecut yang membiarkan aku dalam peperangan, tidak. Tapi engkau adalah ahli yang hebat. Engkau mengizinkan aku dalam peperangan, tapi tidak meninggalkan aku. Engkau membiarkan aku dalam pergumulan, tapi engkau tidak membiarkan aku dihabisi pergumulan. Engkau mengizinkan aku dalam peperangan, tapi engkau tidak membiarkan aku dihabisi oleh musuh-musuhku. Itulah arti penekanan dari Tuhan kepada Yosua. Yosua, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. 2024. Gak ada yang tahu. 2025 gak ada yang tahu seperti apa di depan. Tapi cukup satu perkara kita tahu. Tuhan tidak meninggalkan aku. Dan Tuhan tidak akan membiarkan aku. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yuk kita bergantung kepada Tuhan ya. Bergantung kepada Tuhan. Ayat 8 dikatakan begini. Janganlah engkau lupa. Renungkanlah. Berkatakanlah. Orang yang mengalami penyertaan Tuhan, ia akan bergantung terus kepada Tuhan. Ia akan tetap bergantung. Walaupun banyak guncangan, walaupun banyak turbulensi kehidupan dalam hidup kita. Tapi guncangan-guncangan itu membuat kita semakin bertahan, berpegang teguh. Dalam pesawat itu, para penumpang, kita sedang ada dalam cuaca yang tidak baik. Silakan duduk di tempat duduk, gunakan sabuk pengaman, lipat meja, bersandar. Berdoalah karena kita akan jatuh. Gak ada begitu ya? Yang saya mau katakan begini, ketika ada guncangan, ketika ada turbulensi, maka itu membuat kita tetap berpegang kuat kepada Tuhan. Bagaimana cara kita berpegang kepada Tuhan? Janganlah lupa memperkatakan. Saya suka kata memperkatakan. Di dalamnya ada satu tekanan. Jangan lupa dan biasakan dirimu memperkatakan firman Tuhan. Karena dari memperkatakan firman Tuhan akan keluar pernyataan-pernyataan iman. Dari pernyataan-pernyataan iman akan keluar pernyataan-pernyataan kenabian. Apa itu pernyataan kenabian? Sama seperti Daud.
Tadi sudah kita lihat buruknya Daud, sekarang kita lihat hebatnya Daud. Pernyataan kenabian seorang Daud, karena bergantung kepada Allah, hari ini bukan besok. Hari ini aku akan memenggal kepalamu. Hari ini engkau akan kuberikan menjadi makanan burung di tengah langit. Supaya orang tahu bahwa Allahku adalah penguasa segala-galanya. Kita juga berkata kepada setiap penghambat-penghambat kita ke depan, hari ini aku akan melewati segala rintangan. Hari ini aku akan berjalan dalam kekuatan Tuhan. Hari ini aku akan maju dan tidak akan mundur. Kenapa? Karena aku tahu Allahku tidak meninggalkan aku. Allahku tidak membiarkan aku. Maka sejauh aku ada bersama-sama dengan Tuhanku, tidak ada lembah kekelaman yang tak dapat kulewati. Selagi aku bersama-sama dengan Allahku, gerombolan-gerombolan pun akan kulewati. Selagi aku mengandalkan penyertaan Allahku, tembok pun akan kulompati. Kekasih-kekasih Tuhan. Masukilah 2025 dengan janji yang teguh bahwa Tuhan tidak membiarkan Bapak Ibu dan tidak akan meninggalkan. Sepanjang musim Ia ada. Sepanjang musim Ia tidak pernah meninggalkan. Maka kita berkata kepada Tuhan, bersamamu Bapa akan kulewati semua. Bersamamu Tuhan akan kuhadapi. Bersamamu Tuhan segala apapun kujabanin. Karena aku tahu ada Tuhan yang tak meninggalkan aku, keluargaku, anak-anakku, semua dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita merenung sejenak. Kita mau katakan kepada Tuhan menjadi bentuk doa kita. Seru kita, Engkau ada bersamaku Tuhan di setiap musim hidupku. Kita mau katakan kepada Tuhan juga, bersamamu Tuhan akan kulewati. Maka jangan pernah biarkan engkau berjalan sendiri. Pastikan bahwa engkau digenggam Tuhan. Pastikan juga bahwa engkau tidak melangkah karena frustasi. Tidak melangkah karena ambisius. Tapi melangkah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan.